Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani dari kelas 12/3, absen 32. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktik agama saya, yaitu ceramah. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Baiklah, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, dan Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan teladan yang mulia. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23-24, yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga menjupuk aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, pengorbanan, waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan berbakti kepada mereka. Berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, membantu mereka dalam kesulitan, serta memaafkan dan melupakan kesalahan mereka adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Namun, terkadang kita menghadapi situasi yang menantang dan berinteraksi dengan orang tua. Dalam hal ini, kesabaran dan pengampunan sangatlah penting. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami sudut pandang orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita ambil teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, memberikan perhatian yang besar, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam mengakhiri ceramah ini, marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Marilah kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjalankan kewajiban ini. Baiklah, sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.